Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kisi-kisi PAT Matematika kelas 7 untuk semester genap ini, untuk ujian PAT kalian. Oke. Next. Nah, materi PAT Matematika kelas 7 yang harus kalian pelajari untuk ujian adalah yang pertama ada perbandingan, kedua ada aritmatika sosial, ada garis dan sudut, yang keempat ada bangun datar, yaitu bangun datar ada persegitiga dan segi empat, lalu yang terakhir adalah statistika. Untuk perbandingan yang harus kalian pelajari adalah tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Lalu, untuk yang aritmatika sosial, kalian hanya mempelajari tentang untung, rugi, harga jual, jika untung dan harga jual jika rugi, lalu harga beli jika untung dan harga beli jika rugi. Untuk garis dan sudut, kalian tinggal mempelajari tentang materi yang sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Lalu, untuk bangun datar segitiga dan segi empat, kalian mempelajari tentang sifat-sifat bangun datar, luas segitiga dan segi empat, lalu keliling segitiga dan segi empat. Untuk bangun segi empatnya itu ada 6 ya. Ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, lalu layang-layang. Nah, untuk statistika, yaitu kalian mempelajari tentang cara mengumpulkan data, cara menyajikan data, lalu tentang diagram lingkaran dalam bentuk persen ataupun diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Itu adalah materi-materi yang akan keluar di PAT nanti. Next. Nah, soal latihannya kemungkinan tidak jauh berbeda nanti saat PAT. Nah, soal latihan atau kisi-kisi PAT-nya adalah yang pertama, bentuk sederhana dari 45 banding 96 adalah, nah caranya 45 banding 96 adalah cari, kalian bagi sampai dia menjadi yang paling kecil. Kita bagi sama-sama, kita bagi 3. 45 dibagi 3 adalah 15. Banding 96 dibagi 3 adalah 32. Karena 15 dan 32 sudah tidak bisa diperkecil lagi, maka hasil akhirnya adalah bentuk sederhana dari 45 banding 96 adalah 15 banding 32. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, soal kedua. Soal kedua yaitu untuk membuat 40 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 12 hari. Jadi 40 pakaian diselesaikan dalam waktu 12 hari. Lalu, berapa banyak pasang pakaian jika penjahit tersebut membuat pakaiannya dalam waktu 36 hari? Oke, ini adalah soal tentang perbandingan senilai. Nah, 40 pakaian itu bisa selesai dalam waktu 12 hari. Kira-kira kalau waktunya 36 hari, maka selesainya itu pasti menghasilkan pakaiannya yang lebih banyak. Karena kanan dan kirinya sama-sama bertambah, maka dia adalah perbandingan senilai. Oke, caranya adalah, ini kita anggap A. Caranya adalah atas per bawah sama dengan atas per bawah ya. Jadi 40 per A sama dengan 12 per 36. Kalian perkecil. 12 dengan 36 sama-sama dibagi 12. 1 bawahnya 3. Kalikan 40, kalikan silang. 40 kali 3 berarti 120. Maka A kali 1 adalah A. Maka pakaiannya adalah 120 pakaian jika diselesaikan dalam waktu 36 hari. Itu adalah jawabannya. Oke, selanjutnya soal ketiga, seorang peternak ayam memiliki persediaan pakan untuk 4.000 ekor ayam selama 15 hari. Jika dia menambah 2.000 ekor ayam, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu. Oke, ini adalah contoh dari soal perbandingan berbalik nilai. Kita cek ya. 4.000 ayam itu waktu
habis dalam waktu 15 hari. Jika dia nambah 2.000, berarti ayamnya kita tambah 4.000. Kita tambah dengan 2.000. Jadi total ayamnya yang kedua adalah 6.000. Nah, 4.000 ayam itu selesainya dalam waktu, makanannya selesai dalam waktu 15 hari. Kira-kira kalau 6.000 ayam, pasti waktunya akan semakin sedikit, kita anggap C. Berarti di sini berkurang, yang sebelah sini bertambah. Karena kanan dan kirinya berbeda, yang satu bertambah, yang satu berkurang, maka dia perbandingan tidak senilai. Karena tidak senilai, maka dibalik. Jadinya 4.000 per 6.000 sama dengan dibalik. Yang tadinya atas per bawah, sekarang jadinya atas per bawah sama dengan bawah per atas. Kalian balik. Nah, kita coret 0 sama 0-nya. Perkecil 4 dengan 6, sama-sama bagi 2. Di sini 2, lalu 3. Kalikan silang, 2 dikalikan 15, jadinya 30. Sama dengan 3 kalikan C, berarti 3C. Maka C-nya adalah 30 dibagi 3. Maka 6.000 ayam akan selesai dalam waktu 10 hari. Ini adalah jawabannya. Tuh. Oke, selanjutnya nomor 4, seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 30 hari dengan 12 pekerja atau 12 orang. Karena suatu hal, maka pekerjaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 24 hari. Maka, berapakah tambahan pekerja atau tambahan orang yang diperlukan jika waktunya dipercepat ya? 30, kita cek ya, 30 hari itu harus selesai dalam 30 hari itu diselesaikan oleh 12 orang. Kira-kira kalau 24 hari, maka berapakah tambahan pekerjaannya? Kita anggap A. Jadi, ini adalah perbandingan tidak senilai. Kenapa? Karena kalau misalnya waktunya 30 hari itu bisa selesai dalam waktu 12 dalam 30 hari bisa selesai dalam 12 orang, maka kalau waktunya dipercepat, maka orangnya pun akan semakin banyak. Berarti ini bertambah, lalu ini berkurang, maka perbandingan berbalik nilai. Caranya sama, atas per bawah sama dengan bawah per atas. Berarti 30 per 24 sama dengan, kita balik, A per 12. Kalian perkecil. Sama-sama dibagi 6. 30 dibagi 6 adalah 5. 24 dibagi 6 adalah 4. Kalikan silang. Jadinya 12 kalikan 5 sama dengan 4A. Maka A-nya adalah 12 dikalikan 5 dibagi 4. Coret 12 dengan 4 ya, 3. Maka A-nya adalah 15. Nah, di sini ditanyakan adalah tambahan. Kalau di sininya 15, berarti dari 12 ke 15 tambahannya adalah 3 orang. Kalian kurangkan 15 dikurang 12. Maka tambahan pekerjanya adalah 3 orang. Jadi orang yang di awal dengan orang yang kedua itu berbeda 3 orang. Awal 12 orang, kalau waktunya dipercepat dia jadi 15 orang. Maka tambahannya dari 12 ke 15 adalah 3 orang. Oke, selanjutnya untuk nomor 5, ibu menjual tas dengan harga 240.000 dari penjualan 240.000. Dari penjualan tersebut, ibu mendapatkan untung yaitu 20%. Yang ditanyakan adalah berapakah harga belinya? 240.000 ini adalah harga jualnya atau HJ-nya.
Nah, berarti 20% itu adalah untungnya. Nah, cara mencari harga beli jika untung, rumusnya adalah 100 per 100 ditambah persen untung dikalikan harga jual. Ingat ya, buka lagi bukunya. Kita masukkan 100 per 100 ditambah 20 dikalikan 240.000. Oke, sama dengan 100 per 120 dikalikan 240.000. Maka harga belinya adalah, ini coret nolnya. Harga belinya adalah 200.000. Jadi ibu membeli tas seharga 200.000, lalu dijualnya yaitu 240.000. Maka ibu mendapatkan untung sebesar 240.000. Itu untuk yang nomor 5. Ya, diingat rumusnya. Mencari harga beli jika untung adalah 100 per 100 ditambah persen untung dikalikan harga jual. Itu rumusnya. Oke, untuk nomor 6 yaitu tentang soal mencari persentase untung. Nah, persentase untung rumusnya adalah persen untung adalah untung per harga beli dikalikan 100%. Oke, ini adalah rumus untung. Nah, mencari untungnya gimana? Yaitu mencari untungnya, ini kan persen untungnya. Kalau mencari untungnya adalah harga jual dikurang harga beli. Itu untuk yang nomor 6. Oke, next selanjutnya. Nomor 7. Ayah memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awal ayah saat menabung adalah 12.800.000. Jika koperasi memberikan bunga simpanannya sebesar 8% per tahun, tentukanlah jumlah uang ayah setelah 6 bulan menabung. Oke. Di sini 12.800.000 ini kita anggapnya modal atau tabungan awal, TAW, atau bisa disebut dengan M, modalnya. 8% ini kita anggapnya I. 6-nya kita anggap N-nya. Yang ditanya adalah tabungan akhir. Maka rumus mencarinya adalah B min ya, ingat rumusnya. B min. Nah, kita cari bunganya dulu. M kita masukkan 12.800.000 karena modalnya ya, atau tabungan awalnya. Dikalikan I-nya 8 per 100, dikalikan N-nya N6 per 12 ya, karena pernya per tahun. Coret 6 dengan 12 yaitu 1 per 2. Coret lagi 8 dengan 2, 1 sisa 4, nolnya dicoret. Maka 120. Oke, tinggal sisa nolnya 3 dikalikan 4. Maka bunganya adalah 512.000. Ini adalah bunganya. Bunga selama 6 bulan. Maka tabungan akhirnya atau TAK-nya adalah rumusnya bunga ditambah modal atau TAW-nya atau tabungan awalnya. Maka bunganya adalah 512 ditambah 12.800.000 tabungan awal ayahnya. Maka jumlah tabungan ayah setelah 6 bulan adalah 13.312.000. Oke, ini untuk yang nomor 7. Next, selanjutnya. Nomor 8. Pak Sukardi menabung sebesar 5 juta di sebuah bank dengan suku bunganya 12% per tahun. Setelah sekian bulan, tabungannya menjadi 5.400.000. Berapa lamakah Pak Sukardi menabung? Oke. Di sini 5 juta adalah M, ingat tabungan awal, ini 12% adalah I. Nah, 5.400.000 adalah TAK, tabungan akhir. Nah, karena di sini sudah ada tabungan awalnya, sudah ada tabungan akhirnya, maka bisa mencari bunga. Mencari B-nya adalah
atau bunganya adalah tabungan akhir dikurang tabungan awal atau modal. Maka 5.400.000 dikurang 5 juta. Maka bunganya adalah 400.000. Setelah ini baru kalian masukkan ke rumus yang B min. Oke, masukkan. B-nya adalah bunganya, ganti 400.000 sama dengan M-nya ganti 5 juta dikali I-nya 12/100. Nah, N-nya yang ditanyakan dikali N-nya per 12. Oke, kita coret 12 dengan 12. Lalu 0-nya kita coret, kanan 5, kirinya 5. Oke, kita coret lagi 0 dengan yang di bawah. Lalu 4 dikalikan 10, 40, kalikan silang ya. 10-nya dengan 4, lalu sama dengan 5N. Karena N-nya tinggal 5 dan N. Berarti N-nya adalah 40 dibagi 5. Maka lama menabung ayah untuk mencapai tabungan 5.400.000 adalah 8 bulan. Tuh, ini untuk soal yang nomor 8. Oke, selanjutnya. Nah, soal yang ini adalah besar sudut POR pada gambar di bawah ini adalah. Nah, di sini kita lihat dulu kunci utamanya. Kunci utamanya adalah garis lurus. Kalau garis lurus ini pasti besarnya 180. Nah, berpelurus rumusnya adalah sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Ingat ya. Ini rumusnya. Oke, kita masukkan. Ini kita anggap bagian A, ini kita anggap bagian B. Jadi 4X ditambah 2X sama dengan 180. Oke, 4X tambah 2X jadi 6X sama dengan 180. Maka X-nya adalah 180 dibagi 6. X-nya adalah 30. Nah, sedangkan di sini yang ditanya adalah POR. POR berarti adalah yang bagian A. POR itu adalah bagian A. Nah, sudut A di situ tadi besarnya adalah 4X. Maka 4 X-nya kalian ganti. Tadi X-nya sudah dapat 30, kalian ganti 30. X-nya ganti 30 ya. Maka sudut A besarnya adalah 120. Sudut A itu sama dengan sudut POR. Jadi besar sudut POR adalah 120 derajat. Oke, next selanjutnya. Nomor 10. Besar sudut QPR adalah, nah kalau ini kata kuncinya adalah siku-siku, berarti sudut A ditambah sudut B sama dengan 90. Ini adalah rumusnya. Karena dibagi menjadi 2 bagian. Kita substitusikan. Ini kita anggap bagian A, ini kita anggap bagian B. Jadi 8X ditambah 7X sama dengan 90. 8X tambah 7X yaitu 15X sama dengan 90. Maka X-nya adalah 90 dibagi 15. 90 dibagi 15 adalah 6. Di sini yang ditanya adalah QPR. QPR adalah bagian B. Ya, nih QPR. Berarti sudut B itu sama dengan sudut Q, P, dan R. Sudut B-nya di situ adalah 7X. Kalian ganti. 7 dikalikan dengan 6. 7 kali ganti X-nya dengan 6. 7 dikalikan 6, maka besar QPR adalah 42 derajat. Ini adalah soal nomor 10. Oke. Selanjutnya.
Nah, untuk nomor 11 adalah jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut. Nah, jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut itu ada 3, yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, lancip, dan segitiga tumpul ya. Ini adalah jenis segitiga berdasarkan sudut. Ada segitiga siku-siku, lancip, dan tumpul. Lalu untuk jenis segitiga berdasarkan panjangnya atau sisinya, yaitu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, untuk sifat-sifat bangun jajar genjang. Sifat-sifat bangun jajar genjang yang pertama adalah besar sudutnya adalah 180, mempunyai dua sisi yang sejajar saling berhadapan sejajar. Nanti bisa dilihat ya di buku untuk sifat-sifat bangun jajar genjangnya. Oke, next selanjutnya. Untuk nomor 13, panjang alas segitiga yaitu 40 cm dan tingginya 12 cm. Berapakah luas segitiganya? Kita gambar ya. Kita anggap dia segitiga siku-siku. Alasnya 40. Tingginya 12, maka luasnya adalah alas dikalikan tinggi bagi 2. Ganti. 40 dikalikan 12 dibagi 2. Oke, coret. 12 bagi 2, 6. Maka luasnya adalah 40 dikalikan 6, yaitu 240 cm persegi. Ini untuk luas segitiga. Oke, selanjutnya nomor 14. Sebuah kertas berbentuk segitiga sama sisi, memiliki kelilingnya 126. Berapakah sisi-sisinya? Di sini ada segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, pasti ketiga sisinya sama ya. Ini sama. Oke. Kelilingnya berarti total kelilingnya adalah 126. Yang ditanya berapakah sisinya? Tinggal kalian bagi saja 126 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena sisinya ada 3 yang sama. Berarti 126 dibagi 3 adalah 42 cm. Oke. Jadi di sini 42, di sini 42, lalu di sini 42. Jika ditotal hasilnya adalah 126 cm. Selanjutnya nomor 15. Sebuah persegi luasnya 625 cm persegi. Berapakah keliling persegi? Kita cari dulu dari luas. Luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi, atau bisa disebutnya dengan S pangkat 2. Ganti luasnya jadi 625. Ganti L-nya. 625 sama dengan S pangkat 2. Oke. Supaya dia jadi S-nya aja tanpa pangkat, supaya jadi S seperti ini, maka 625-nya kita akarkan. Oke. Menghilangkan pangkat 2 ini ganti dengan akar ya. Maka S-nya adalah 25. Sudah dapat nih sisinya 25. Sekarang yang ditanyakan adalah keliling. Rumus keliling adalah 4 dikalikan sisi, ganti 4 dikalikan 25. Maka keliling perseginya adalah 100 cm. Itu untuk yang nomor 15. Oke, next selanjutnya 16. Ayah akan membuat pagar di sekeliling kebun. Nah, pagarnya itu atau kebunnya berbentuk persegi panjang dengan ukurannya yaitu 10 meter dikalikan 8 meter. Jika pagarnya terbuat dari kawat berduri yang terdiri dari 4 lapis, berapakah panjang kawat yang dibutuhkan untuk mengelilingi kebun ayah? Oke.
Nah, untuk soal seperti ini berarti karena di sini ada kata-kata keliling, berarti kita pakai rumusnya pakai rumus keliling persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Ganti 2, panjangnya ganti 10 ditambah 8. Sama dengan 2 dikali 18. Ditambah dulu ya. 2 kali 18 adalah 36. Nah, satu kawat berduri itu terdiri dari 4 lapis. Berarti kalau kawatnya ada 36, berarti berapa lapis yang dibutuhkan? Tinggal kalian kalikan. 36 dikalikan dengan 4 lapis. Maka yang dibutuhkan adalah panjang kawatnya adalah 144 cm persegi. Jadi kawat yang dibutuhkan untuk mengelilingi pagar dengan 4 lapis kawat berduri adalah 144 meter persegi. Ini untuk yang nomor 16. Selanjutnya nomor 17. Sebuah belah ketupat diketahui alasnya 96 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya 12 cm, berapakah panjang diagonal lainnya? Kita masukkan rumus belah ketupat. D1 kali D2 dibagi 2. Ganti luasnya dengan 96. Berarti 96 sama dengan ganti diagonalnya 1 dengan 12. Salah satu ya, berarti D1-nya ganti 12 dikali D2 per 2. Kalian bagi dulu. 12 bagi 2 yaitu 6, maka 96 sama dengan 6 dikalikan D2, jadi 6D2. Maka diagonal keduanya adalah 96 dibagi 6. Maka diagonal keduanya adalah 16 cm. Ini untuk yang nomor 17. Oke. Selanjutnya, nomor 18. Bu Santi mempunyai kebun. Nah, kebunnya berbentuk jejar genjang. Luas kebunnya adalah 350 meter persegi. Nah, panjang kebunnya adalah 70 meter. Berapakah tinggi kebun Bu Santi? Oke, rumus jejar genjang. Rumus luasnya adalah alas dikalikan tinggi. Kita anggap panjang itu menjadi alas ya. Kita ganti luasnya 350 sama dengan alasnya kita ganti 70 dikalikan tingginya yang ditanya, tingginya T. Tinggal coret kanan dan kiri, nolnya coret. Berarti tingginya adalah 35 dibagi 7. Maka tinggi kebun Bu Santi adalah 5 meter. Ini adalah jawabannya untuk nomor 18. Oke, next selanjutnya nomor 19. Ini adalah contoh penyajian data. Di sini ada beberapa soal ya. Contoh tabel frekuensi. Tabel frekuensi biasanya berbentuk untuk melihat berapa jumlah nilai dan siswanya. Tabel frekuensi biasanya terdiri dari 2 kolom. Misalkan contoh yang pertama ini nilai, yang kedua adalah banyaknya. Misalkan yang dapat nilai 40 itu ada 2 orang, yang dapat nilai 50 ada 3 orang. Ini adalah contoh dari tabel frekuensi. Oke, untuk contoh dari diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk mendata tentang nilai tukar. Diagram garis untuk nilai tukar mata uang, seperti nilai tukar rupiah, nilai tukar mata uang ya. Diagram garis mata uang kayak misalkan mata uang dolar, mata uang rupiah, itu menggunakan diagram garis supaya lebih mudah melihatnya. Nah, yang ketiga yaitu diagram batang. Diagram batang ini biasanya digunakan untuk mengukur nilai-nilai siswa, terus nilai ujian, yaitu menggunakan diagram batang. Yang keempat yaitu diagram gambar atau piktogram.
ini untuk penyajian data ini, untuk diagram gambarnya sangat jarang digunakan ya. Selanjutnya yaitu tentang contoh cara mengumpulkan data. Nah, cara mengumpulkan data sebenarnya ada 3, yaitu ada wawancara, angket, dan kuesioner. Wawancara itu contohnya seperti kita menanyakan kepada narasumber atau kepada orang untuk mengetahui data-datanya. Itu menggunakan wawancara. Ya. Lalu dan yang ketiga itu ada observasi, dan keempat ada observasi ya. Nah, untuk angket biasanya digunakan untuk mengumpulkan data berupa acara televisi kesukaan, misalkan hobi siswa, itu menggunakan angket, yaitu dengan mengisi beberapa pertanyaan yang merujuk tentang kesukaan seperti hobi, seperti acara TV kesukaan, itu menggunakan angket. Lalu yang kedua ada kuesioner. Nah, kuesioner digunakan hampir sama seperti angket. Kuesioner ini biasanya digunakan untuk menghitung data transportasi, data kendaraan, sensus, itu bisa menggunakan kuesioner. Lalu yang ketiga yaitu dengan observasi. Observasi itu artinya adalah cara mengumpulkan data dengan melihat atau mengamati. Contohnya seperti tinggi badan, cara data tinggi badan, data berat badan, itu bisa dilihat dengan cara diamati atau namanya adalah cara mengumpulkan data dengan observasi. Itu adalah contoh dari penyajian data dan contoh cara mengumpulkan data. Ya. Selanjutnya, nomor 20. Diagram lingkaran berikut ini menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekskul drama adalah, nah di sini adalah bentuknya persen. Berarti kalau bentuk persen kita kurangkan 100 dikurang jumlahkan 12 tambah 20 tambah 30 tambah 10 tambah 13. Kita mencari persen drama. Kita mencari persen drama dulu ya. 100 dikurang 12 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 13. Maka persen dramanya adalah 100 dikurang 85. Maka persen dramanya adalah 15%. Nah, sudah dapat nih dramanya. Kita tinggal cari berapa orangnya. Mencari orangnya pakai rumus drama atau yang ditanyakannya berarti 15/100. Karena persen drama ada 15 dikalikan totalnya. Ini totalnya itu adalah 300 dikalikan 300. Oke, kita coret. Nolnya 2. 15 dikalikan 3, maka yang suka drama adalah 45 orang ya. Caranya seperti itu. Kalau dia bawahnya persen berarti pakainya per 100. Kalau dia bentuknya derajat memakainya 360. Next, selanjutnya diagram berikut ini merupakan penyajian total siswa di suatu sekolah yang berjumlah 1440 siswa. Tentukanlah yang ikut ekskul silat. Di sini bentuknya adalah derajat. Berarti kita mencari derajat dari silat adalah pakainya 360 ya. Karena bentuknya derajat. Dikurang. Ini ditambah semuanya ya. 90 ditambah 140 ditambah 80. Maka derajat silatnya adalah 360 dikurang 310. Maka silatnya adalah 50 derajat. Nah, untuk mencari orangnya sama. Mencari orangnya adalah 50 pernya, ingat per 360 ya. Karena bentuknya derajat.
Kalau derajat bentuknya pakai 360. Dikalikan totalnya 1440. Ini adalah totalnya. Maka yang mengikuti silat adalah sebanyak 200 siswa. Oke. Ini untuk nomor 21. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 22, ini adalah soal esai ya. Dari data ini, data berat badan 60 siswa MTS 2 Jakarta. Di sini data-datanya ya, ada data berat badannya ada 60 siswa dengan berat badan yang berbeda-beda. Di sini yang ditanyakan adalah buatlah tabel frekuensinya, lalu buatlah diagram batangnya. Cara menentukan tabel frekuensinya yaitu kita harus mencari berapa banyak yang berat badannya jumlahnya 40, berapa banyak yang jumlahnya 42. Caranya adalah yang pertama, kalian urutkan dulu dari yang paling kecil. Nah, ini tabel frekuensinya. Di sini kan berat badannya sudah dicek, ternyata cuma 5, yaitu dari 40 sampai 44. Ada 40, 41, 42, 43, dan 44. Kita cek 40 benar nggak? Ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalian cari, berarti kalau 40 kg frekuensinya adalah 6. Lalu 41. Kita cari 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lalu 12 gitu. Nanti tinggal ditulis 41 kg itu banyak orangnya adalah 12, lalu 42 15, 43 18, lalu yang terakhir 44 adalah 9. Maka totalnya juga ditulis, jumlahnya adalah 60. Kalian buat tabel frekuensinya seperti ini. Untuk tabel frekuensi. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah diagram batangnya. Nah, dari tabel frekuensi ini kalian bisa membuat diagram batangnya. Nah, diagram batangnya berarti yang bawah itu adalah yang beratnya ya. Yang atas adalah frekuensinya. Oke. Yang di bagian bawah ini adalah berat badan, bagian yang tegak lurus adalah siswanya atau banyak siswanya. Tadi 40 ada 6 orang, kalian titikin di sini 60. 6 orang berarti buat 46 orang, lalu 41 12 orang. Oke, 42 berarti 15 orang. 43 adalah 18 orang. Nah, 44 adalah 9 orang. Kalian buat seperti ini untuk diagram batang dan tabel frekuensinya. Oke, selamat belajar. Jangan lupa dikerjakan dengan benar dan teliti agar dimudahkan ujiannya, diberi kelancaran dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, Ibu akhirin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.